Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 dan Ibu akan menjelaskan hari ini tentang PPKN. Nah, PPKN pada materi hari ini akan membahas tentang keberagaman ya. Keberagaman di sini akan Ibu jelaskan yaitu keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dan keberagaman yang ada di Indonesia secara umum ya. Nah, pertama Ibu akan jelaskan tentang keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, pertama-tama keberagaman itu atau perbedaan itu kita temui dalam lingkungan keluarga ya. Nah, dari lingkungan keluarga, apa saja perbedaan atau keberagaman yang ada di lingkungan keluarga? Yaitu contoh misalkan keberagaman sifat atau karakter, lalu keberagaman hobi misalkan ya. Contohnya seperti misalkan kamu hobinya menggambar, adik kamu hobinya menyanyi, seperti itu. Itu juga termasuk keberagaman atau perbedaan ya. Lalu misalkan kamu sukanya makan ikan, ya, keberagaman kesukaan. Kamu sukanya makan ikan, tapi adik kamu sukanya makan daging, ya. Lalu kamu tidak suka makan sayur, adik kamu suka makan buah. Seperti itu. Nah, seperti itu contoh keberagaman dan masih banyak yang lainnya yang ada di perbedaan yang ada di lingkungan keluarga, ya. Lalu bagaimana cara untuk menciptakan kerukunan dari setiap perbedaan yang ada di lingkungan keluarga, ya, yaitu saling menghargai perbedaan, ya. Lalu tidak pelit dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan orang tua. Lalu menjalin komunikasi yang baik di lingkungan keluarga seperti itu ya. Misalkan lagi membantu adiknya yang sedang belajar misalkan, maka dengan hal-hal seperti itu akan tercipta kerukunan, keharmonisan, kedamaian, bahkan kebahagiaan di lingkungan keluarga ya. Nah, tadi di lingkungan keluarga, sekarang ada di lingkungan mana lagi? Ya, lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ada keberagaman apa saja? Di lingkungan sekolah, pastinya keberagaman yang ada di lingkungan keluarga tadi akan kamu temui juga di lingkungan sekolah. Tapi bedanya apa? Di lingkungan sekolah, kamu akan menemukan keberagaman atau perbedaan suku dan perbedaan keberagaman agama. Ya, kalau di lingkungan keluarga, kamu kemungkinan besar akan memiliki agama yang sama, bisa juga berbeda ya. Tapi sudah pasti sukunya sama, ya kan? Nah, di sekolah kalian akan menemukan perbedaan suku, perbedaan agama, ya. Maka dengan adanya perbedaan suku dan agama, kamu juga harus menciptakan keharmonisan, kerukunan di lingkungan sekolah, ya. Bagaimana caranya? Contoh, saat bermain dengan teman-teman, kamu tidak membedakan suku ataupun agama, ya. Lalu belajar bersama, bermain bersama tanpa membeda-bedakan hobi juga bisa, tanpa membedakan suku atau agama kamu, ya. Nah, dengan demikian kamu sudah menjadi warga negara Indonesia yang baik yang menciptakan apa? Kerukunan, kedamaian di lingkungan sekolah ya. Nah, lalu di lingkungan masyarakat, demikian juga di lingkungan masyarakat, kamu akan menemukan perbedaan atau menemukan keberagaman di lingkungan masyarakat. Sama seperti tadi, keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat yaitu seperti
beragam agama, beragam suku, beragam sifat atau karakter, kemudian beragam hobi, ya. Nah, dengan segala macam keberagaman itu, kamu juga harus menciptakan keharmonisan, lalu kedamaian, kerukunan antar tetangga di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kamu. Bagaimana caranya? Ya, yaitu tadi seperti menghargai, menciptakan sikap toleransi seperti itu. Itu adalah contoh sikap-sikap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak sudah tahu pastinya kan, bahwa negara kita, bangsa Indonesia, memiliki banyak sekali keberagaman suku bangsa. Ya. Nah, terakhir pada tahun 2010, BPS atau Badan Statistik Nasional melakukan sensus dan menemukan sekitar 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Nah, dengan adanya keberagaman suku dapat menentukan keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Nah, berarti bangsa kita tidak hanya memiliki keberagaman agama, tapi juga keberagaman suku bangsa, keberagaman budaya, lalu adat istiadat dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini ditulis oleh Empu Tantular, ya, yang berasal dari Kerajaan Majapahit, dan tulisan ini ditulis dalam Kitab Sutasoma. Ya, anak-anak, Ibu rasa kalian sudah belajar ini juga sejak kelas 4, ya. Nah, dengan adanya semboyan tersebut, maka kita diharapkan dapat menjaga kerukunan, ya, kerukunan dari setiap perbedaan yang ada. Ya. Nah, berbagai kawasan yang ada di Indonesia itu tadinya ditempati oleh suku asli yang ada di daerah tersebut. Tetapi semakin berjalannya waktu dengan program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu program transmigrasi, maka banyak penduduk Indonesia yang berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain, ya. Nah, maka dengan hal seperti inilah menciptakan perbedaan-perbedaan yang semakin banyak di setiap daerah, ya. Atau transmigrasi ini biasanya dikenal dengan istilahnya seperti merantau, seperti itu, ya. Ibu rasa anak-anak ibu atau keluarga kamu juga merupakan bagian dari perantau, ya, orang yang merantau. Karena ibu juga demikian, ya. Nah, dengan adanya kegiatan program transmigrasi, perpindahan penduduk, lalu menjadikan satu daerah itu memiliki keberagaman yang semakin banyak, maka kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harusnya menjaga keharmonisan di setiap daerah kita. Menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, ya, menjaga persatuan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mewujudkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu sikap memahami dan menghargai perbedaan, ya. Perbedaan apa saja? Yang tadi, perbedaan agama, suku bangsa, kemudian budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Maka
anak-anak ibu juga memiliki peran yang penting untuk mewujudkan kerukunan yang ada di Indonesia, ya. Nah, anak-anak, toleransi tadi merupakan salah satu cara untuk mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia? Yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai atau tidak merendahkan suku bangsa yang lain. Lalu yang kedua, menghormati dan bersimpati pada seni budaya lain. Yang ketiga, tidak sombong, tinggi hati, dan menonjolkan suku sendiri. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari, ya, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, ya. Lalu saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, harus bangga menjadi bangsa Indonesia, ya. Nah, dengan demikian, jika kalian sudah menerapkan cara-cara tersebut, maka kalian merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang baik dan cinta akan tanah airnya, ya. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jika kalian belum paham materinya, kalian silakan buka buku paket dan LKS kalian kembali di rumah, lalu kalian baca, ya. Atau kalian boleh menanyakan ke Bapak Ibu guru melalui WhatsApp, ya. Terima kasih.